Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Guardian Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Di sini saya Lita Widiasih dari Program Studi Manajemen. Saya Muhammad Arif Dunawijaya dari Prodi Akuntansi. Marine Shipping Industry. Dalam rangka mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 dengan pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini, sektor transportasi logistik terintegrasi menjadi pantauan yang elok untuk dicermati lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan SMDR? PT Samudra Indonesia Tbk. Sebagai pendekatan dari analisis tim kami, SMDR memiliki kinerja keuangan yang solid, ekonomi yang kuat, dan potensi pertumbuhan emiten yang meyakinkan. Oleh karena itu, tim kami memutuskan untuk memberikan rekomendasi beli untuk SMDR dengan perhitungan nilai intrinsik menggunakan berbagai metode seperti DCF FCFE, dividend discount model, earning power value, dan relative valuation sebagai konfirmasi bahwa SMDR tergolong emiten dengan harga saham under value. Berkantor pusat di Jakarta, SMDR menyediakan layanan melalui lini usaha bisnis yaitu Samudra Shipping, Samudra Port, Samudra Logistik, dan Samudra Service. SMDR memiliki kurang lebih 4.000 tenaga kerja yang kompeten, profesional, serta berintegrasi tinggi dalam menyediakan layanan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui 50 unit usaha yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia dan mancanegara seperti Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand, Singapura, India, dan serta Malaysia. SMDR membuktikan reputasi yang kuat dan terpercaya selama lebih dari 50 tahun. Dari segmentasi bisnis, pada tahun 2022, SMDR menargetkan pendapatan sejumlah 776 juta USD dan terrealisasi sebesar 148% atau pada angka 1.151 juta USD. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya parit ekonomi yang kuat. SMDR merupakan satu dari 3 perusahaan industri marine shipping dengan kapitalisasi pasar tertinggi di Indonesia setelah Temas dan TCPI. Dengan profit margin yang tinggi pada tahun 2023, SMDR memproyeksikan pendapatan sejumlah 902 juta USD dan proyeksi pendapatan tersebut adalah bentuk optimisme karena peningkatan kualitas dan kuantitas yang ditandai dengan adanya revenue growth sebesar 24,59% selama 5 tahun terakhir. Lebih lanjut lagi, adapun strategi perusahaan ke depannya adalah yang pertama, permajaan kapal dalam lini bisnis pelayaran. SMDR berusaha menjaga keseimbangan kapal yang dimiliki dan disewa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga secara gesit dapat memenuhi kapasitas kebutuhan permintaan. Lalu, SMDR juga selektif dalam memilih rute, kesepakatan bisnis yang menguntungkan, dan pengelolaan armada kapal yang diperketat. Perusahaan juga mengoptimalkan kinerja dan efisiensi biaya dari segi pengelolaan vendor. Hal yang kedua, ada pengoperasian pelabuhan baru dalam lini bisnis Samudra Ports. Pengalaman SMDR dalam manajemen pelabuhan baru tercermin dari adanya peningkatan lifting volume. Selain itu, SMDR juga terus berkomitmen untuk mencari lokasi pelabuhan yang potensial di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik. Strategi ketiga yaitu perencanaan inisiatif joint venture dalam lini bisnis logistik. SMDR terus mengoptimalisasikan kapasitas yang ada dan memperluas bisnis melalui akuisisi perusahaan yang potensial dan meninjau inisiatif joint venture dalam yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, SMDR memperhatikan segmen retail, e-commerce, serta merambah distribusi produk konsumen ke seluruh negeri. Yang keempat yaitu pengembangan layanan dalam lini bisnis service. SMDR berfokus dalam mengembangkan layanan pada pihak ketiga dan tetap meningkatkan layanan kepada kelompok usaha Samudra Indonesia. Analisis ekonomi makro global, regional, dan domestik. Pertumbuhan perdagangan global pada tahun 2022 diperkirakan oleh WTO sebesar 3,5% year on year. Hal ini membaik dibandingkan pada tahun 2020. Berbagai tantangan ekonomi di tahun 2022 mendorong inflasi global pada tingkat 9,0% year on year. Namun, dalam cakupan ekonomi regional dan lokal, tingginya ekspor Indonesia dan pulihnya mayoritas aktivitas produksi domestik di berbagai sektor menjadi penyebab utamanya. Optimisme pemulihan ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara juga terlihat dari indeks PMI manufaktur yang tercatat konsisten berada di level ekspansif, yaitu di atas level 50 sepanjang tahun 2022. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan indeks PMI manufaktur dunia yang berada di level kontraktif sejak semester 2 tahun 2022. Fakta ini mendukung kinerja keuangan bagi SMDR yang menyelenggarakan operasinya di ruang lingkup ekspor-impor. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Di tengah perbaikan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, terjadi isu geopolitik Rusia-Ukraina yang menimbulkan rantai pasok global yang tidak pasti.
Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan global, khususnya di kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Khususnya untuk komoditas energi, pangan, dan barang tambang yang digunakan oleh mayoritas industri dalam proses produksi. Sementara itu, di tengah hingga masa pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, tantangan untuk setiap industri, khususnya industri transportasi laut seperti SMDR, adalah untuk mencapai titik BEP. Kondisi arus kas yang memungkinkan terjadinya biaya yang berlebih, dan kenaikan harga bahan bakar yang disebabkan oleh krisis energi, hingga terjebaknya kapal Ever Given juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri transportasi laut. Strategi keberlanjutan SMDR selaras dengan dinamika global yang mengedepankan integrasi komitmen lingkungan, sosial, tata kelola yang dalam strategi bisnis, serta tujuan pembangunan keberlanjutan. SMDR terus melakukan investasi dan terus melanjutkan fokus atas pengelolaan resiko guna menekankan kemungkinan penyimpangan yang terjadi yang tidak diinginkan. Kompetitor SMDR seperti TCPI, Timas, SIP, MBSS, dan BLTA yang mayoritas dasarnya diserap oleh pasar lokal. Hal ini membuat SMDR menjadi lebih unggul dalam pasar regional, Asia hingga global. Pada penerapannya, konsep ESG juga diperhatikan oleh SMDR yang dapat ditinjau pada operasi bisnisnya. Pada poin pertama yaitu lingkungannya. SMDR tidak memiliki pelanggaran atas pengelolaan dan pembuangan limbah serta tidak terdapat adanya tumpahan limbah dan effluent. Berdasarkan SMDR ESG Company, data menunjukkan environmental ESG score terbesar 82,33. Penerapan employee wellness dan kebijakan work from anywhere yang diimbangi dengan inisiatif strategis corporate human capital telah dilaksanakan sesuai peta jalan Haji Flagship Program 2023-2025. Tata kelola SMDR memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan secara luas dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Kami mengasumsikan adanya disrupsi volume angkut dan tarif angkutan yang mendorong pendapatan. Pada tahun 2022, perusahaan membukukan pendapatan jasa sebesar 17.918 miliar rupiah, meningkat 71,1% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10.475 miliar rupiah. Selain disebabkan adanya peningkatan volume angkut, kenaikan tarif angkutan juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan jasa di tahun 2022. Lalu, ada upaya menjaga solvabilitas yang sukses. Dari data historis tahun 2018 hingga 2022, SMDR memiliki long-term debt to equity ratio yang cukup fluktuatif, mengingat strategi perusahaan dalam pengoptimalan kinerja, efisiensi biaya, dan pengelolaan vendor. Pada tahun 2020 hingga 2022, long-term debt to equity ratio menunjukkan tren penurunan yang signifikan sebagai upaya pemulihan dari kebijakan strategi perusahaan. Dibandingkan peers-nya, SMDR memiliki long-term debt to equity ratio yang lebih rendah di tahun 2022. Untuk valuasi SMDR, kami merekomendasikan beli untuk saham SMDR dengan target harga 1.329 dengan potensial upside hingga 279,75% pada harga penutupan 350 per 4 Juni 2023. Dalam valuasi, kami menggunakan analisis DCF FCFE, dividend discount model, earning power value, dan terakhir kami melengkapinya dengan penilaian relatif menggunakan trading multiples berdasarkan valuasi F to EBITDA serta price to earning yang menjadi konfirmasi rekomendasi kami. Kami yakin two-stage DCF cocok terhadap SMDR mengingat berbagai tantangan ekonomi makro yang menciptakan gejolak pendapatan yang tinggi dan menjadi stabil setelah beberapa tahun kemudian, serta SMDR memiliki leverage yang stabil dari Damodaran 2012. Pada dividend diskon model juga kami terapkan dalam rangka memproyeksikan valuasi berdasarkan kas yang diberikan kepada para pemegang saham dengan mendiskontokannya melalui cost of equity. Kami juga menggunakan model earning power value yang berfungsi mengestimasi nilai intrinsik SMDR berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba di masa depan. Dan yang terakhir, metode valuasi multiple yang menggunakan price to earning dan F per EBITDA seringkali diterapkan pada perusahaan yang bergerak pada sektor bisnis capital intensif. Terakhir yaitu risiko investasi. Pada risiko investasi kami membaginya menjadi 4 segmen. Di antaranya yang pertama yaitu risiko keuangan pada perubahan nilai kurs yang fluktuatif. Selanjutnya ada risiko operasional, kecelakaan dan polusi pada kapal dan peralatan kerja yang dioperasikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada risiko strategis yang pertama yaitu penurunan kontribusi dari lini usaha utama. Risiko strategis yang kedua yaitu ketidakseimbangan pasar premier dan perubahan tren pasar. Dan yang terakhir yaitu risiko regulasi dan kepatuhan hukum.
Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.